Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita al-adl fit ta'addud. Adil dalam poligami, karangan Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Nah, kemarin kita telah membahas tentang hukum ta'adud sekilas. Nah, ini kita akan lanjutkan pada pembahasan hikmatu masyru'iyati ta'adudi zaujat. Hikmah disyariatkannya poligami. Qala al-mu'allifu rahimahullah, al-Islamu dinul fitrati syara'ahullahul alimu bimasalihil ibad. Berkata mu'allif, pengarang kitab ini, Islam itu adalah agama fitrah yang disyariatkan oleh Allah al-alim, yang maha mengetahui, bimasalihil ibad, untuk kemaslahatan hambanya. Wa ma yunasibuhum fi kulli syu'unihim, dan apa yang sesuai dengan urusan hamba-hambanya tersebut. Wa mimma syara'ahullahu li'ibadihi ta'adduduz zaujat, dan di antara yang disyariatkan Allah untuk hambanya yaitu poligami. Lima fihi minal masalihi min. Apa itu dia kegencet itu? Wah, dia jatuh ke gasuk gituannya tuh, punggungnya tuh. Ya, kita lanjut, gak apa-apa. Lima fihi minal masalihi minaz zakari wal unsa. Di mana dalam syariat ta'adud itu terkandung kemaslahatan untuk laki-laki dan perempuan. Auli ahadihima, atau salah satu keduanya. Auli mujtama'il muslimi, atau untuk masyarakat muslim. Aulahum jami'an, atau untuk mereka semua. Jadi syariat ta'adud itu Allah syariatkan kepada hambanya, itu terkandung di dalamnya kemaslahatan, itu baik untuk laki-laki, untuk perempuan, atau salah satu keduanya, atau sosial masyarakat, ataupun untuk semuanya. Walau aradna an nastaqsyal hikamat tasyri'iyata li ta'addudi la talabinal hadis. Kalau kita mau kaji lagi tentang hikmah-hikmah pensyariatan tauhid itu, misalnya akan panjang pembahasannya. Walakin nana nujizu ahamu hadil hikami fi najrina. Jadi kita akan ringkas yang paling penting aja terkait hikmah-hikmah ta'adud menurut pandangan kami. Jadi penulis ini akan membagi hikmah pensyariatan ta'adud itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama itu ma ya ta'allaku bimaslahatil fardi, yaitu apa yang terkait dengan kemaslahatan individu. Yang kedua, ma yata'allaku bimaslahatil mujtama. Yang kedua itu hikmah pensyariatan ta'adud yang terkait dengan kemaslahatan sosial atau masyarakat. Nah, jadi ta'adud itu pasti ada hikmah-hikmahnya sebagaimana tadi disebutin, itu buat laki-laki, perempuan, atau untuk sosial masyarakat. Nah, ini akan dibagi oleh penulis yang terkait dengan kemaslahatan individu ataupun kemaslahatan sosial. Nah, ini mungkin kita nggak usah baca teks Arabnya semuanya kali ya, kita ringkas-ringkas saja ya, yang terkait-kait aja, karena akan panjang. Awalan, yang pertama itu tadi hikmah pensyariatan ta'adud yang terkait dengan kemaslahatan individu itu, maka jelas sekali itu dilihat pada motivasi atau motif seseorang untuk ta'adud. Nah, ini dalam hal ini ada beberapa contoh. Ada mungkin beberapa poin, mungkin ada 13 poin, tapi ini contoh ini bukan pembatasan. Bisa jadi hikmahnya itu lebih banyak daripada ini. Jadi kenapa syariat itu dibolehkan syariat ta'adud? Di antaranya yaitu yang pertama kaitannya dengan kemaslahatan individu. Nah, ini poin-poinnya berikut, yaitu contohnya akmuz zaujah, di istri mandul gitu kan. Nah, kenapa boleh disyariatkan ta'adud? Karena
hikmah dari tadi bukan dibolehkan. Hikmah dari tadi itu ketika seorang istri mandul, qad yadharu ba'da zawad annal mar'ata musabatun bil aqam. Jadi kadang setelah pernikahan itu jelas ada perempuan yang mandul gitu kan. Laki-laki juga ada juga yang mandul, bukan hanya perempuan gitu kan. Nah, dengan adanya mandul ini berarti kan istri yang mandul ini berarti itu seorang suami itu kehilangan tujuan utama, tujuan dasar dan tujuan mulia daripada pernikahan, yaitu menginginkan anak gitu kan. Nah, ini. Jadi kalau umpama suami mandul, kalau umpama pakai tes gitu kan, ya boleh si istri juga menggugat cerai gitu kan. Karena dia juga pengen punya anak umpamanya si perempuan. Nah, kalau laki-laki istrinya mandul ya boleh nikah lagi. Cuman bedanya kalau laki-laki boleh nikah lagi, kalau perempuan nggak boleh nikah lagi. Solusinya ya cerai, dia cari pasangan yang lain seperti itu. Jadi wa fi hadil halati la khiyara min ahadil amrayn. Jadi pada kondisi ini nggak ada pilihan kecuali salah satu dari berikutnya. Yang pertama itu seorang laki-laki dia menikah lagi dan tetap menjaga istri yang pertamanya dalam pemeliharaannya. Jadi dia nikah lagi supaya punya anak dari istri berikutnya, karena udah jelas tadi umpama melalui tes, melalui pemeriksaan istrinya yang mandul gitu kan. Jadi nikah lagi dengan yang kedua gitu kan. Dia wajib berlaku adil. Nah, pilihan yang kedua apa? Terpaksa ia menceraikan istrinya. Mungkin istrinya nggak mau kan suami nikah lagi, atau dia juga nggak sanggup untuk ta'adud gitu kan. Tapi dia pengen punya anak. Iya, boleh, jadi kan boleh. Ya kan di antara hal yang membolehkan perceraiannya ya, antaranya dia bisa memberikan keturunan juga gitu kan. Jadi terpaksa dia menceraikan istrinya, terus sehingga dia bisa menikah lagi dengan perempuan lain yang mungkin bisa memberikan keturunan gitu kan. Nah, wala yaqulu aqilun inna saniya anfa'u aslahu lil mar'ati minal awal. Orang yang berakal nggak akan bilang bahwa pilihan yang kedua itu lebih bermanfaat dan lebih maslahat bagi perempuan daripada pilihan yang pertama. Apa coba tadi? Pilihan yang kedua adalah menceraikan istri. Orang yang berakal itu nggak akan mungkin bilang bahwa pilihan menceraikan istri itu lebih bermanfaat, lebih maslahat daripada pilihan pertama. Pilihan pertama apa tadi? Nikah lagi, poligami. Jadi ini poligami, ini solusi namanya. Poligami solusi, hikmah dari poligami. Bukan hal yang membolehkan poligami ya. Poligami mau istri mandul, mau istri nggak mandul, itu tetap boleh poligami. Karena memang pada dasarnya poligami itu dibolehkan, seperti itu. Nah, itu pertama dari hikmah kemaslahatan yang dipuji. Ini mungkin maslahatan bagi laki-laki. Tapi ke pertimbangan tadi disebutin tuh. Dia boleh menikah lagi atau mau menceraikan, pilih yang mana seperti itu. Gitu kan. Tapi kalau dilihat lebih maslahat yang mana? Poligami kan? Seperti itu. Yang kedua, wujudul khilafi bainaz zaujain, adanya perselisihan antara suami istri. Nah, seringkali terjadi perselisihan antara suami istri ini, dan perselisihan ini bisa jadi makin bertambah, makin berkurang tergantung hubungan suami istri tersebut dan orang sekitarnya. Jadi kalau ada konflik tuh biasanya kan akan selesai atau enggak gitu kan. Atau ada orang sekitarnya itu yang malah memberikan solusi atau malah toksit gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kan, nah ini ketika terjadinya perselisihan antara suami istri, kan kadang ujung-ujungnya suami tuh berpikir dulu kan, dia butuh waktu, butuh tempat, butuh tempat yang sepi, dia mau istirahat gitu, atau pelarian dari masalah rumah tangganya dia nikah lagi. Nah ini sebenarnya pelarian dalam rumah tangga ini, nikah lagi karena ada masalah rumah tangga, ya sebenarnya kurang bagus ya kalau ini ya. Jadi dia sah-sah aja poligaminya, tapi biasanya poligaminya ya dia sulit untuk bisa mengakurkan antar istri-istrinya karena sebelumnya aja dia bermasalah rumah tangganya gitu kan. Gitu. Maka sebaiknya kalau poligami itu ini ngalingin. Kalau poligami itu ya rumah tangga tidak sedang bermasalah. Walaupun ketika rumah tangga bermasalah, kadang suami itu dia ya mungkin mencari ketenangan yang lain dengan menikah lagi, cari pasangan yang lebih cocok buatnya. Nah, perempuan ketika dengan hal ini, ya dia bisa menggugat cerai karena memang permasalahan rumah tangganya berat gitu. Bukan karena semata-mata karena suaminya nikah lagi, bukan. Nggak boleh kalau semata-mata suaminya nikah lagi, minta cerai nggak boleh gitu kan. Kecuali memang permasalahannya memang konfliknya memang dari awal itu memang
tidak bisa terselesaikan gitu kan, seperti itu. Nah, yang ketiga kasratus safar, sering bepergian. Nah, laki-laki itu sering bepergian karena pekerjaannya, karena urusannya gitu kan. Karena dengan seringnya safar ini pasti akan jauh dari istri, dari anaknya. Nah, ini kan akan menyulitkan bagi suami untuk selalu bersama mereka gitu kan. Nah, atau dia tinggal di mominhum man tatul gurbatuhu, dan diantaranya orang yang lama dia jauh jaraknya dengan keluarganya, seperti itu. Nah, kan kalau diajak istrinya kan itu akan menyusahkan juga, akan meribetkan ya. Kadang dalam kondisi seperti ini dia menikah lagi di tempat di mana dia ini, seperti itu. Nah, ini juga di ulama seperti itu. Biasa laki-laki kan ketika dia safar atau dia tinggal di suatu daerah yang jauh dari istri, kan sulit dia untuk menyalurkan hasratnya gitu kan. Nah inilah kan laki-laki beda dengan perempuan dalam hal ini. Perempuan lebih bisa menjaga diri dibanding laki-laki gitu kan. Godaan buat laki-laki itu biasanya lebih berat gitu. Makanya dengan menikah lagi menjadi suatu solusi, seperti itu. Ini hanya contoh ya dari hikmah poligami. Bukan ini hal yang menyebabkan boleh poligami, bukan. Tapi ini adalah hikmah dari poligami. Yang keempat, tawakufil injabi indal mar'ati. Ya, berhentinya masa reproduksi perempuan. Nah, perempuan itu kita ketahui kalau di usianya udah 50 tahun lebih itu biasanya sudah menopause, sudah berhenti masa reproduksi. Sedangkan kalau laki-laki itu bisa 60, 70, 80, bahkan 90 masih bisa produksi, bisa punya anak gitu kan. Kalau hasrat sih perempuan mungkin masih ada hasrat, walaupun menopause segala macam ada, tetapi enggak sebesar yang masih ini. Tapi ini produksi ya, kaitannya dengan anak tadi, seperti itu. Dan ketika seorang laki-laki dia masih menginginkan punya anak gitu kan, dan sedangkan istrinya sudah menopause, nah itu boleh, dia kan bukan boleh maksudnya. Hikmah poligami ini menyebabkan dia nikah lagi daripada dia lepas istrinya gitu kan. Dia karena istrinya menopause, dia lepas, dia cerai, jadi dia kawin lagi gitu kan. Kan lebih baik nikah lagi, seperti itu. Dia sebenarnya masih ingin punya anak gitu kan. Nah, yang kelima, kuatul jinsiyah ladai rajul. Jadi kuatnya seks laki-laki gitu kan. Sebagian laki-laki itu Allah berikan kekuatan seksual lebih dari yang lainnya. Mungkin dia tidak cukup hanya dengan satu istri dalam penyaluran hasratnya. Nah, di samping itu istri juga kadang kan ada haidnya, ada hamilnya, sakit atau yang lainnya yang menyebabkan penyaluran seksualnya suami itu jadi terhambat gitu kan. Nah, lagi-lagi ini bukan alasan bolehnya poligami, tapi hanya hikmah dari poligami. Poligami boleh mau keadaan normal kayak apapun, seperti itu. Gitu. Jadi sehingga dengan poligami ini justru akan menjaga ifahnya si laki-laki itu. Dia menjaga kehormatannya juga seperti itu. Nah, terus yang keenam itu al-huffazu ala syarafil mar'ati. Memelihara kemuliaan wanita. Nah, ini mungkin bingung nih. Orang nanya, kok poligami malah memuliakan kehormatan wanita gitu kan, menjaga kehormatan wanita. Nah, ini pasti orang akan bingung gitu. Karena sebenarnya wanita itu kan mungkin tradisi Arab ya, bukan di Indonesia ya, atau tradisi Islam ya, bahwa perempuan itu lebih banyak tinggal di rumah. Ya, dengan tinggal di rumah itu kan jadi perempuan itu jarang ketemu jodoh juga atau segala macam gitu kan. Akhirnya dia menyendiri di rumah gitu kan. Nah, dengan banyak jadi perempuan-perempuan ini jadi perawan tua atau bagaimana gitu kan. Nah, ketika perempuan ini tidak menikah itu kan banyak goda-godaan justru dari syaitan atau orang-orang yang ini menggoda, apalagi zaman sekarang itu dunia internet atau semacam sosial, dari dalam kamarnya bisa saling berhubungan dengan lawan jenis macam gitu kan. Nah, ini kan justru dengan begini justru perempuan yang tidak menikah ini akan kehormatannya kurang terjaga gitu kan. Nah, ketika dia menikah walaupun dengan orang yang sudah bersuami gitu kan, daripada jadi perawan tua gitu kan, bahwa di sini sebutan wallahi inna Aisyah ma'a rajulin ma'ahu aktsara min wahidatin khairun laha gitu kan. Jadi demi Allah bahwasanya ia hidup bersama laki-laki yang sudah beristri itu
lebih baik daripada dia hidup menyendiri gitu kan, tanpa duna zaujin, tanpa istri. Jadi menjadi istri yang dipoligami itu lebih baik daripada perawan tua gitu. Insya Allah seperti itu, karena menikah lebih baik gitu kan. Nah, mungkin untuk sementara ini aja nih hikmahnya nih. Ada banyak, masih ada beberapa. Jadi kita sedikit-sedikit aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil manfaatnya. Jadi tadi diantaranya hikmah daripada disyariatkan poligami yaitu untuk kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan masyarakat. Adapun masyarakat apa yang terkait dengan kemaslahatan pribadi itu, individu itu, tadi sudah kita sebutkan beberapa poinnya. Yaitu istri yang mandul, adanya perselisihan rumah tangga, seringnya bepergian, berhentinya masa reproduksi wanita, laki-laki yang memiliki kekuatan seksual yang lebih gitu kan, memelihara kemuliaan wanita. Nah, ini 6 poin ini adalah bagian daripada hikmah disyariatkan poligami, bukan dari yang membolehkan poligami gitu. Jadi beda hikmah dengan yang membolehkan gitu. Tapi di negeri kita itu seorang berpoligami baru diizinkan secara hukum gitu kan, kalau istri sakit, tidak bisa memiliki keturunan, istri sakit segala macam. Nah, ini yang seperti itu. Itu sebenarnya bukan syarat poligami, itu hikmah poligami gitu. Dengan poligami jadi si istri itu tidak diceraikan gitu. Begitu. Wallahu a'lam. Mana yang mau tanya? Nggak ada ya? Biar kita akhiri dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.